Selamat pagi, saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali dalam Renung Harian Toraja, edisi Rabu 26 Agustus 2026. Bersyukur sekali kita boleh melangkah memasuki hari yang baru ini dengan kasih dan rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita lanjutkan hari kita pada hari ini, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Baik, kami mengucapkan syukur Tuhan atas nafas kehidupan dan perlindungan yang masih Engkau berikan pada kami hingga hari ini. Saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mau menjambut kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, tolong urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap firman yang kami baca dan renungkan bisa menguatkan hati kami. Bimbing kami Tuhan setiap langkah hidup kami, dan kuatkan iman kami di tengah segala kekhawatiran di dunia ini. Ya Tuhan, itulah segala ucap syukur kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, renungan kita hari ini dapat diambil dari bacaan Alkitab yang terambil dari Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Wahyu 3 ayat 7 sampai 13 di bawah perikop kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun, engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau, karena engkau menuruti firmanku. Untuk tekun menaati aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita renungkan firman Tuhan hari ini dengan judul Pintu yang Dibukakan Tuhan, atau dalam bahasa Torajanya, Puang Matua Umbung Karangki Baba. Dalam hidup, kita sering berbicara tentang kesempatan. Ada orang yang menunggu kesempatan pekerjaan, kesempatan melayani, ataupun kesempatan memperbaiki hidupnya. Namun, tidak semua kesempatan datang dari manusia. Ada saat-saat tertentu ketika Tuhan sendiri membuka pintu bagi hidup kita. Dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 7-13, jemaat di Philadelphia menerima pesan yang penuh penguatan. Mereka bukan jemaat yang besar atau kuat. Dikatakan bahwa mereka memiliki kekuatan yang tidak seberapa. Namun, mereka memiliki satu hal yang sangat penting. Mereka tetap memegang firman Tuhan dan tidak menyangkal namanya. Karena kesetiaan itu, Tuhan berkata bahwa ia telah membuka sebuah pintu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Dalam pandangan Tuhan, kesetiaan jauh lebih penting daripada kekuatan atau kemampuan. Dunia sering menilai seseorang dari seberapa besar pengaruh,
kekuatan, atau keberhasilannya. Tetapi Tuhan melihat hati yang tetap setia, bahkan ketika keadaan tidak mudah. Janji Tuhan kepada jemaat ini juga memberi harapan besar. Tuhan melihat setiap kesetiaan yang mungkin tidak dilihat oleh orang lain. Ia mengetahui setiap usaha untuk tiap hidup benar di tengah tekanan, dan pada waktunya Tuhan sendiri yang membuka jalan bagi umatnya. Mungkin kita merasa kemampuan kita terbatas atau situasi hidup tidak selalu mudah. Tetapi jika kita tetap memegang firman Tuhan dan hidup setia kepadanya, Tuhan sanggup membuka pintu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Kesetiaan kita hari ini bisa menjadi jalan pekerjaan besar Tuhan di masa depan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih, mari kita melipat tangan dan tundukkan kepala. Mari kita respon firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Ya Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk tidak berkecil hati atas segala keterbatasan kami. Tetapi Tuhan, biarlah kami senantiasa setia memelihara iman dan firman-Mu. Kami percaya bahwa tidak ada pintu kesempatan dan jalan pemulihan yang dapat ditutup jika Engkau sendiri yang telah membukanya. Ya Tuhan, seluruh kehidupan, usaha, dan pelayanan kami hari ini, kami pertaruhkan semuanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan, setelah ini kami akan beraktivitas Tuhan, tolong berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa ini di dalam doa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, demikianlah renungan harian Toraya untuk hari ini. Tetaplah setia di dalam Tuhan Yesus, sebab Dialah yang membuka jalan hidup untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.